Jadi ini Kak Imelda ya dari kelas 11 IPS. Baik, kalau ibu nggak salah, anak Imelda ini kemarin ikut Olimpiade tingkat nasional. Baik, alhamdulillah sekali ya kalau sudah bisa membanggakan yang sekarang. Ya, walaupun banyak Kemudian tadi sebelum ke sini kira-kira belajar apa? Tadi belajar PKN, tapi Ibu Sarah tidak masuk hari ini, mengajar, tidak masuk mengajar, cuma memberikan catatan. Jadi ibu rasa Imelda ini tidak pernah sebelumnya masuk ruangan BK. Kemudian kalau ibu lihat-lihat raut wajah Imelda ini tidak ceria hari ini. Kira-kira ada sesuatu yang ingin diceritakan? Begini Bu, saya ingin menceritakan hal yang sedang saya alami. Baik, jadi silakan Imelda menceritakan masalah yang sedang dialami. Namun sebelum itu, Ibu ingin meminta kesepakatan waktu agar masalah kami ini dapat kita bahas secara efisien ya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Imelda? Saya setuju, saya rasa 45 menit itu cukup, tapi saya tidak ingin ada orang lain yang mengetahui tentang masalah. Baik, jadi silakan kamu menceritakan masalah kamu kepada ibu. Dan perlu kami ketahui bahwa dalam dunia konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tidak boleh dilanggar oleh seorang konselor ketika konseling itu menyampaikan masalahnya. Tapi sebelum itu, apakah posisi duduknya sudah bagus atau kurang nyaman? Begini ya, Jadi silahkan diceritakan permasalahannya. jadi begini Bu, saya sedang terbebani dengan tugas sekolah saya, ditambah lagi dengan saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang lumayan menyita waktu saya dan tenaga saya. Begitu. Jadi bisa dilanjutkan ceritanya secara rinci. Ya, terus saya pusing Bu, saya capek harus menjalani ini semua. Jadi kira-kira apa faktor penyebabnya kamu merasa terbebani? Apakah ada tugas yang belum kamu kerjakan? Ada banyak Bu, karena saya sulit untuk memanajemen yang mana yang saya kerjakan. Begitu. Jadi kira-kira cara belajar kamu ini bagaimana? Apakah boleh diberitahu kepada ibu? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda mengerjakan tugas Bu. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain dengan teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu ini menurun karena kamu sering menunda waktu mengerjakan tugas, kemudian juga kamu membuang waktu dengan bermain-main dengan teman-teman kamu. Lalu pernahkah kamu ini berpikir bahwa dengan kamu membuang-buang waktu seperti ini, nilai-nilai kamu ini akan menurun dan juga bahkan dampak lebih besarnya itu kamu dapat tinggal kelas. Ya Bu, saya merasa memang sifat saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan karena itu mempengaruhi nilai-nilai saya. Jadi seperti itu. Jadi ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu. Perasaan bersalah itu dari satu saya, dan saya sudah terlalu banyak melakukan kedua orang tua saya. Saya juga sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Jadi perlu kamu ketahui bahwa sekarang ini kamu sudah kelas 12. Jadi tahun demi tahun itu kamu sudah lewati dari pendaftaran hingga saatnya sekarang kamu sudah hampir memasuki dunia perkuliahan. Jadi setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi anak yang sukses. Kemudian juga setiap manusia itu pernah mengalami masa-masa sulitnya seperti yang sedang kamu alami saat ini. Tetapi Imelda ini harus percaya bahwa di balik segala kesulitan yang tengah kamu alami pasti ada jalan keluarnya. Saya bingung harus bagaimana. Baiklah, sekarang kamu boleh mengutarakan semua perasaanmu dan juga hal-hal yang mengenai permasalahan. Tapi
ketika kamu mengutarakan permasalahan ini, ibu mau kamu mengikutinya dengan kalimat perjanjian seperti saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya ingin bertanggung jawab atas hal tersebut. Baik. Jadi apakah hanya itu perasaan yang kamu ingin ungkapkan? Apakah masih ada perasaan lain yang ingin kamu ungkapkan? Lalu bagaimana perasaan kamu saat ini setelah melalui proses konseling ini? Saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu, kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya sendiri. Jadi kamu sudah merasa sadar akan perasaan-perasaan yang telah kamu ingkari selama ini? Iya, Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala hal yang sudah saya lakukan. Jadi karena kamu sudah merasa sadar atas perasaan yang telah kamu alami, terus itu perasaan seperti apa yang telah kamu rasakan? Saat dari keadaan ini adalah akibat dari kebiasaan saya, Bu. Saya sadar kalau saya sudah membawa saya untuk orang lain, dan saya menyadari bahwa keluar dari bangsa SMA saya akan terlalu keadaan. Jadi sekarang ini kamu telah sadar karena telah melalui percakapan disertai rasa tanggung jawab tadi, apa benar seperti itu? Iya, benar. Baiklah. Jadi sepertinya waktu konseling kita ini sudah hampir habis. Jadi apakah kamu ini bisa menyebutkan pokok pembahasan apa saja yang tadi kita bahas dan bagaimana solusi kira-kira yang akan kamu jalankan untuk melalui permasalahan ini? Ya, mungkin kedepannya saya ingin memproteksi diri saya terlebih dahulu atas masalah saya ini. Dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai saya disebabkan karena saya suka menunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman saya. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda Baik, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk kamu, apalagi ketika kamu menerapkannya pada diri kamu, nantinya kamu bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran. Kemudian fokuslah pada apa yang ada pada diri kamu saat ini, fokus kembangkan, dan juga jangan berlarut-larut ya dalam masalah ini. Cukup jadikan sebagai bahan penyemangat agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Baik, baik. Karena kamu sudah mengerti langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu. Lalu bagaimana perasaan saat ini? pastinya saya merasa ragu dan juga merasa nampaknya tak lama lagi masalah saya ini akan segera terselesaikan. Baik, semoga apa yang kamu sudah ciptakan dapat terwujud dan kamu dapat membahagiakan orang lain. Dan juga setelah proses konseling ini kamu bisa tetap berkonsultasi dengan ibu karena ibu akan selalu menyempatkan waktu kepada siapapun yang ingin berkonsultasi kepada ibu. Mungkin itu saja. Apakah masih ada yang bisa kamu ceritakan? Baik, proses konseling ini ibu akan akhiri. Ketika kamu ada masalah lagi, silakan datang saja ke ruang ini ya. Ya, Bu, saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau mendengarkan dan membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat. Baik, sama-sama ya. Syukurlah kalau memang begitu. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Masalah. Semoga hari ini menyenangkan ya. Iya, Bu. Baik, jadi kali ini kita akan mendengarkan hasil dari saya. Baik, yang saya di yang bagian tadi membangun hubungan itu ada 6 poin. Nah, ke-6-nya sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya satu yang saya beri nilai 4, yakni di saat menemukan kebutuhan konseling secara konkret. Selanjutnya di bagian kedua memposisikan duduk. Di situ ada 5 poin.
Nah, yang saya kasih poin semuanya 5, namun di bagian mengatur gerakan tangan dan kaki, saya cuma kasih 4. Selanjutnya di keterampilan mengamati. Di keterampilan mengamati ada 3 poin. Yang pertama terhadap gerakan tubuh konseli, ekspresi konseli, dan pikiran konseli atau ekspresi wajah konseli juga semuanya cukup bagus. Saya kasih poin 5 keseluruhan. Yang keempat, keterampilan mendengarkan, yakni fokus perhatian dan proses terjadinya peristiwa yang dialami konseli serta memperhatikan saat konselor berbicara sudah cukup bagus, sehingga saya kasih 5. Yang kedua, responding. Poin yang pertama merespon isi itu ada 3. Responding, saya di sini poin pertama merespon isi, saya beri poin 5. Terus yang merespon perasaan skornya 5 juga. Terus yang merespon makna poinnya 5 juga. Baik, selanjutnya itu bagian sosialisasi atau sosialisasi. Secara keseluruhan hasilnya itu saya beri 5. Terus bagian inisiasi atau organisasi itu sendiri ada 5 poin. Bagian pertama itu membantu sendiri misalnya dia maka saya beri 5. Ini itu membantu saya mengembangkan awal menengah akhir juga saya kasih 5. Terus yang selanjutnya itu membantu tubuh sendiri menetapkan waktu memulai kegiatan itu saya beri 5. Yang bagian 4 itu bersama, kalau saya menetapkan waktu bersama juga saya beri 5. Dan selanjutnya itu memberi penguatan positif atau negatif juga saya beri 5. Selanjutnya itu bagian yang terakhir ya, atau terminasi, terdapat 5 poin di sana. Secara keseluruhan setelah saya mengamati hasil praktek tadi, saya memberikan skor 5 secara keseluruhan. Baik, jadi itulah tadi hasil observasi dari keempat teman saya. Terima kasih. Sama-sama.